Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tarikh. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, untuk itu kalian buka dulu kitab tarikhnya halaman 5. Kita akan menulis bareng-bareng ya. Bab 2 ini nasabuhu wa wafatu walidihi, ini kalian tulis semua. Ini kalian tulis semuanya ya. Bab 2 nasabuhu wa wafatu walidihi, seperti itu beserta artinya. Nanti artinya akan Pak Inul share ke dalam grup WA ya. Nanti artinya akan Pak Inul share ke grup WA. Nanti Pak Inul tulis pakai bahasa Indonesia, terus kalian pindah ke dalam pegon seperti itu. Kalau yang tidak mengerjakan berarti kalian Pak Inul anggap nggak hadir ya. Harus mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan berarti Pak Inul anggap kalian nggak hadir. Nah, untuk penjelasannya ya. Bentar. Nah, di sini nasabuhu wa wafatu walidihi, ini bab 2 itu menjelaskan tentang apa gitu ya. Bab 2 itu menjelaskan tentang nasabnya Nabi Muhammad dan kematian kedua orang tua Nabi Muhammad ya. Nasab itu apa Pak? Nasab itu adalah keturunan. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan dari siapa? Keturunan dari siapa gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu keturunannya siapa? Seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini keturunan dari ayah ya, nomor 1 waliduhu, ini keturunan dari ayah. Waliduhu, keturunan dari ayah, itu ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Terus Abdullah itu mempunyai ayah namanya Abdul Muthalib, berarti kakek Nabi bernama Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf. Terus Abdul Manaf punya ayah namanya Qusay, dan sampai Sayyid Kilab ya, sampai Sayyid Kilab seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai ayah Abdullah, terus kakeknya Abdul Muthalib, ke atasnya lagi Hashim, ke atasnya lagi Abdul Manaf, ke atasnya lagi Qusay, ke atasnya lagi Kilab, seperti itu. Kok sampai Kilab aja Pak? Nanti penjelasannya nanti ya. Terus setelah itu dari ibu Nabi Muhammad namanya Siti Aminah ya. Ibunya Nabi Muhammad adalah Siti Aminah. Siti Aminah putrinya Wahab. Terus Wahab punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Zuhroh. Terus Zuhroh punya anak namanya Kilab. Kilab punya anak bukan ya. Jadi poinnya di sini. Zuhroh punya ayah namanya Kilab. Terus di sini ya. Nah, ini adalah satu orang yang sama. Kilab itu adalah satu orang yang sama. Maka fatat stami'u ummuhu ma'a walidihi fi jadil khamis wa huwa Kilab. Nasab atau keturunannya dari Nabi Muhammad, maksudnya keturunan ibu dan ayah ya, ibu dan ayah ini kalau dikumpulkan akan bertemu pada kakek yang kelima, yaitu pertama Kilab ya, bernama Kilab. Pak Nur gambar kayak gini ya. Ini Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah.
terus ini ke atas lagi terus sampai kilap ya, sampai kilap. Terus Nabi Muhammad punya ibu namanya Aminah ya. Nah, Aminah ini punya ayah terus ke atas terus sampai juga Sayyid Kilab seperti itu ya. Jadi nasabnya Nabi Muhammad kalau dikumpulkan antara ibu dan ayah itu akan bertemu pada kakek yang kelima bernama Sayyid Kilab. Bisa dipahami anak-anak? Kalau belum bisa dipahami ya nanti kita belajar bareng lagi ya. Terus yang keempat, walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu samaniya asyara asrotan. Ayahnya Nabi itu meninggal. Ayahnya Nabi berarti Abdullah, Sayyid Abdullah itu meninggal ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan. Berarti ketika Nabi belum lahir, ayahnya Nabi Muhammad sudah meninggal. Seperti itu. Wa umruhu samaniya asrota sanatan. Sedangkan umurnya ini umurnya Abdullah ya, umurnya ayahnya Nabi. Itu masih berumur 18 sama. Masih berumur 18 tahun, berarti masih muda. Abdullah itu meninggal pada umur 18 tahun. Wadufina fil Madinah walam yakruk sayan minal mal. Terus Abdullah dikubur atau dimakamkan di kota Madinah. Kenapa kok di kota Madinah? Kenapa nggak di Mekah gitu? Dan nanti ini ada sejarahnya. Karena Abdullah waktu itu dia berdagangnya di kota Madinah, dan ketika perjalanan pulang belum sampai Mekah, ini Abdullah sudah meninggal duluan seperti itu. Makanya Sayyid Abdullah dikebumikan atau dimakamkan di kota Madinah ya. Walam yatruk lahu syai'am minal mal, dan Abdullah tidak meninggalkan sesuatu pun ya. Maksudnya Abdullah itu tidak meninggalkan warisan. Kalau Pak Inul pahami di sini walam yatruk lahu syai'am minal mal. Dia tidak meninggalkan harta apapun seperti itu. Jadi Nabi Muhammad tidak menerima warisan dari Abdullah ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Pak Inul tentang materi kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tambahkan di kolom komentar karena video ini sudah masuk di YouTube ya. Jadi kalau untuk kalian yang menyimak video ini, kalian harus bilang hadir ya. Kolom komentar diisi hadir Pak gitu. Oke. Mungkin itu saja dari Pak Inul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.